Linda minta dijadikan justice kolaborator di kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Mengenal Teddy Minahasa? Iya, mengenal. Seberapa sering Anda bertemu dengan Teddy? 2 kali bertemu. Pertama kali bertemu itu sewaktu saya masih SMP. Yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah. Terus ketemu beliau gitu. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Ya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda itu seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya, pernah. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Ya, pertemuan kedua. Siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa itu Pak Teddy di rumah mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah, beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya, nunjuk-nunjuk saya, terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa yang ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Linda itu sangat beralasan mengemukakan hal-hal untuk merusak nama baik Pak Teddy karena dia tahu bahwa Pak Teddy ini mau menjebak dia. Pak Teddy mengakui itu memang dia mau ditangkap. Secara pribadi Pak Teddy sudah dibohongin berkali-kali. Kedua, dia ini menjadi sumber masalah di tengah-tengah peredaran narkoba. Ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap bandar-bandar yang beredar di Indonesia. Jadi Anda mau mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Linda dalam persidangan itu bohong semua? Harus dianggap bohong. Dia boleh mengatakan apa aja untuk merusak, untuk meringankan dirinya, itu pasti. Dia membuat alibi, dia tidak pernah bisa membuktikan, dia cuma hanya ngomong. Pertemuan itu tidak ada, keberangkatan ke Taiwan tidak ada? Pertemuan itu ada, bukan dalam rangka yang seperti dia ceritakan. Dalam persidangan hari ini, ya pastinya kami, tim kuasa hukum sangat kecewa karena JPU dalam tuntutannya tidak menunjukkan ataupun mencerminkan keadilan, gitu ya. Yang mana kita tahu Pak Dodi, Ibu Linda, Pak Samsul Ma'arif, terutama 3 orang klien kami sudah mengungkap. Ibu Linda mengaku dan Ibu Linda kooperatif, langsung menunjukkan barangnya di mana. Pada saat ditangkap tidak perlu pakai mekanisme penggeledahan. Bapak Dodi, AKBP Dodi juga begitu, pada saat dijemput di rumahnya dia langsung menunjukkan memberikan handphone secara cuma-cuma. Namun hakim kan akan berpendapat lain. Nah, besar harapan kami memohon bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap oleh Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif khususnya untuk dipertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam vonis hakim. Pengacara Linda Pujastuti alias Anita mengajukan status pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Permohonan itu disampaikan setelah Linda dituntut 18 tahun penjara dalam kasus narkoba. Permohonan itu disampaikan oleh pengacara Linda, Adril Fiari Purbadodi, kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Barat. Adril mengajukan status justice kolaborator Linda. Berkas permohonan itu diterima Majelis Hakim. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami membacakan nota pembelaan kami minggu depan, di dalam persidangan ini kami ingin menyampaikan permohonan justice kolaborator terhadap terdakwa Linda Pujastuti seperti Dodi Prawinegara, kata Adril. Surat permohonan itu lalu diserahkan Adril ke para majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum. Hakim John mengatakan permohonan itu akan dipertimbangkan. Baik sudah selesai ini, kami diberitahukan kepada penuntut umum sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang pengaduan dan pelaku tindak pidana dan saksi yang bekerja sama dengan pelaku berhak justice kolaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu dapat mengajukan, kata Hakim John. Cuma masalah dikabulkannya kami akan pertimbangkan lagi, imbuhnya. Dalam kasus ini Linda terdakwa menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Linda bersama 3 orang lainnya. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.